Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surah Al-Baqarah ayat 284 sampai ayat 286. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Nah, sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Allah sudah menegaskan di surah Al-Baqarah ayat 284 ya, 284 sampai 286. Yuk kita belajar dari makna surah Al-Baqarah ini ya, sahabatku semuanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, milik Allah lah apa yang ada di langit. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, ya, atau kamu sembunyikan, kata Allah SWT ya, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Ya, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuh ya, sahabatku semuanya. Di surah Al-Baqarah ayat 284. Jadi, sahabatku semuanya, milik Allah lah apa yang ada di langit, ya. Yang ada di langit semuanya milik Allah, sahabatku ya. Dan apa yang ada di bumi, semuanya siapa? Milik siapa? Milik Allah, karena Allah yang menciptakan kita semuanya. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, kata Allah ya. Apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu sembunyikan ya. Orang-orang tidak tahu ya semua isi hati manusia ya, tapi Allah tahu karena yang menciptakannya, sahabatku ya. Nah, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Di ayat 286, sahabatku semuanya, La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah sahabatku semuanya, langit punya Allah, bumi punya Allah.
Kalau kita diberi taufik atau hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah tidak berharap lagi kepada selain Allah. Benar. Kenapa kita selalu kecewa? Karena apa? Betul sekali. Berharap kepada selain Allah. Dan Allah tahu apa yang ada diniatkan di dalam hati setiap manusia. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati semua manusia, dikarenakan Allah lah pencipta kita semuanya. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Maha tahu semua isi hati manusia, kita tidak mau bermaksiat kepada Allah dengan apa? Dengan iri, dengki, hasud, benci, dendam, semua cemburu. Apalagi unek-unek ya, unek-unek itu menyimpan kebencian. Apalagi sahabatku semuanya, itu penyakit-penyakit hati yang mengakibatkan diri kita sendiri yang akan tersiksa. Itulah siksaan Allah ya, yang hatinya gelisah. Karena apa? Karena di hatinya itu bukan asma Allah, tetapi apa? Selain Allah, atau kita mempunyai penyakit hati yang tadi sudah saya sebutkan. Pertama, sombong, merasa saya paling nomor satu. Yang kedua, ada iri, tidak suka dengan sesuatu yang diberikan Allah kepada yang lainnya. Iri, dengki, hasud, ya, apalagi kebencian, benci ya. Itu juga sama sahabatku. Allah melihat hati kita ya. Dan Allah akan memberikan siksaan kepada orang-orang seperti itu. Yang hasud, iri, dengki, dendam, benci, cemburu. Semuanya itu penyakit hati, sahabatku. Dan semuanya itu tidak enak sekali dirasakannya. Berharap kepada selain Allah. Sama itu juga ya. Sama itu juga menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan dirinya sendiri akan tersiksa, akan kecewa. Karena apa? Karena berharap kepada selain Allah. Yang seharusnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya hidup di dunia ini, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah juga akan menjamin semua manusia di muka bumi ini, di langit bumi, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabatku semuanya. Makanya Allah tidak akan melihat jasad kita, tetapi Allah akan melihat hati kita. Ya, Allah tidak melihat jasad kita sahabatku semuanya, tetapi Allah akan melihat hati kita. Sebersih apa hatinya, sebening apa hatinya, dan tentunya ketika hatinya sudah bening, bersih, semuanya akan dikasih sama Allah. Apapun sahabatku ya, apapun sahabatku, insya Allah dengan kita mengkretegan ya, kalau kreteg itu bahasa Sunda ya, terbersih di dalam hati dan pikiran, seperti aku pengen keripik jauh, itu datang ya sahabatku, benar-benar itu beneran Allah mengantarkan, atau kita cara Allah mengijabah, kita datang kemana bersilaturahmi, dan sesuatu yang kita inginkan itu ada. Jadi alhamdulillah
Seperti itu sahabatku. Makanya yuk bersihkan hati kita dari iri, dengki, hasud, unek-unek, tidak suka, benci, dendam, ya. Semuanya itu akan menghancurkan amal kita. Tidak boleh ya menyimpan kebencian kepada siapapun, dendam, iri, dengki, hasud, cemburu. Semuanya penyakit hati yang akan menyiksa diri kita sendiri. Dan jadilah pemaaf, memaafkan semua kesalahan orang. Insya Allah, Allah juga akan memaafkan kesalahan kita semuanya kalau kita menjadi orang yang pemaaf. Bukan pembenci, bukan apalagi pendendam, ya, pembenci, pendendam, semuanya penyakit hati yang mengakibatkan dirinya sendiri yang akan tersiksa, ya sahabatku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya, dan insya Allah itu dia sanggup menjalani ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan ketika kita ikhlas dengan semua ujian yang Allah berikan, Allah akan naikkan derajat kita, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Insya Allah di sana nanti ada kebahagiaan yang sudah Allah siapkan, asalkan kita menjadi ridho dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan kita selalu berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya. Khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya. Jika saya ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan di dalam mengajinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan saya ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing saya, dan saya juga minta maaf untuk kepada kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya. Terima kasih yang sudah mengkritik-kritik tentang saya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmunya ya kepada kita semuanya, karena semuanya ilmu Allah itu luas sahabatku. Dan jangan pernah ada iri, dengki, hasud, benci, karena sesama manusia tentunya ada saja kesalahannya, ada saja ya. Karena apa? Karena kita sama-sama manusia, bukan malaikat yang tidak diberi hawa nafsu. Dan tentunya yang maha di atas segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya manusia belajar di dunia ini, dan tentunya kita sebagai manusia harus menjadi orang-orang yang punya keikhlasan di dalam hatinya dan tidak mencibir dengan kekurangan orang lain. Karena boleh jadi sahabatku semuanya, yang kau cibir itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah di atas segala-galanya, bukan manusia. Sama-sama kita belajar, manusia sama-sama makhluk yang tentunya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Itu ya sahabatku semuanya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.